Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman atau resum jurnal teori TAM di TPB dan juga UTAUD. Yang pertama yaitu saya akan membahas lebih dahulu tentang teori teknologi acceptance model atau yang disebut TAM untuk menganalisis penerimaan terhadap sistem informasi perpustakaan. Jurnal ini dibuat oleh Endang Fatmawati. Teknologi acceptance model atau yang disebut TAM untuk mengetahui tingkat penerimaan sistem informasi yang digunakan di perpustakaan dengan menganalisis menggunakan model TAM. TAM merupakan pisau analisis yang digunakan untuk mengetahui sikap penerimaan pengguna terhadap hadirnya teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pada teori TAM. Yang pertama yaitu persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kemudahan penggunaan yakni meyakini bahwa pengguna dipermudah dalam penggunaannya atau menggunakannya. Yang kedua yaitu persepsi kebermanfaatan. Persepsi kebermanfaatan memberikan asupan bahwa akan meningkatkan kinerja dalam sistem informasi perpustakaan. Ini merupakan gambaran uji coba awal atau studi prates yang dilakukan untuk mengetahui reliabilitas maupun validitas dan memperoleh hasil berupa 10 macam indikator mengenai apa saja indikatornya. Selanjutnya, pada gambar kajian kedua, Davis melakukan uji coba prototipe atau model dengan memperkecil indikator sehingga menjadi lebih baik dan lebih praktis. Bentuk asli analisis yang digunakan teori TAM. Ini merupakan hasil gambaran teori TAM modifikasi oleh Catur pada tahun 1996 dan Gattani pada tahun 2001. Hasil akhir secara aktual dalam penganalisisan menggunakan beberapa variabel, yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kebermanfaatan, sikap terhadap penggunaan sistem informasi, intensitas perilaku penggunaan sistem informasi, kemudian penggunaan sistem informasi secara aktual, dan penerimaan. Kesimpulan dalam penggunaan teori TAM pada sistem informasi perpustakaan yaitu mengetahui bahwa sikap penerimaan terhadap suatu teknologi informasi. Melanjut kepada jurnal yang kedua yaitu membahas tentang determinan perilaku nasabah penggunaan mobile banking yang menggunakan model Decomposite Theory of Planet Behavior. Jurnal yang dibuat oleh Fauzia Dian Pratiwi, Imam Subekti dan juga Aulia Fuad. Decomposite Theory of Planet Behavior atau yang disebut DTPB adalah pengembangan dari Theory of Planet Behavior atau TPB. Azen pada tahun 2011 mengembangkan TPB dengan meramalkan pengukuran atas kontrol persepsi perilaku yang dapat ditambahkan melalui item keyakinan sendiri yang akan semakin baik dalam mengkontrolnya. Gambar model analisis DTPB. Gambaran ini merupakan model yang digunakan pada penelitian hingga mencakup hipotesis ke-14 dan penggabungan hipotesisnya. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh nasabah yang menggunakan mobile banking untuk bertransaksi, pengecekan saldo, dan lain-lainnya. Metode penelitian dalam menganalisis menggunakan pengumpulan data dengan mengirimkan kuesioner kepada nasabah yang berada di daerah Surabaya.
Hasil analisis menampilkan beberapa variabel nilai statistik. Variabel eksogen, variabel endogen, kemudian nilai koefisien dan T statistik. Kesimpulan dari analisis teori DTPP ini adalah memberikan pengaruh manfaat terhadap nasabah yang ditentukan oleh minat, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Menuju jurnal yang ketiga, yaitu membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan aplikasi Gojek menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau disebut UTAUT. Konstruk utama yang mempengaruhi minat dan perilaku teknologi informasi yaitu ada ekspektansi kinerja, ekspektansi usaha, pengaruh sosial, kemudian kondisi pemfasilitas. UTAUT juga menggunakan 4 variabel moderasi, yaitu ada gender, age, experience, dan voluntarian of use. Susunan hipotesis berdasarkan gambar di atas, yaitu hipotesis pertama yaitu performan ekspektansi, kemudian hipotesis 2 effort ekspektansi, yang ketiga yaitu social influence, kemudian yang keempat facilitating condition, yang kelima performan ekspektasi. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pengumpulan data, kesimpulan, dan penulisan laporan. Menggunakan metode observasi studi pustaka, kuesioner, penyusunan laporan. Hasilnya yaitu temuan berupa latar belakang masalah yang layak untuk dikaji dalam penelitian terkait dan melakukan studi pustaka. Kemudian perolehan data dalam bentuk dokumen kuesioner yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan. Ini merupakan hasil dari validitas dan reliabilitas yang memiliki nilai dari penelitian yang telah dilakukan dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan aplikasi Gojek. Kesimpulan dari analisis dengan menggunakan teori UTAUT ini yaitu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku yang menggunakan aplikasi Gojek. Mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.